Dengan amarah yang sudah tak terbendung, Sung Jinwoo segera memberikan potion penyembuh kepada Jinho. Namun kondisi Jinho sudah terlalu parah, potion itu tak mampu bekerja sebagaimana mestinya. Tanpa membuang waktu, Jinwoo memerintahkan salah satu rekan Wang Dongsu untuk menyembuhkannya. Sayangnya hunter tersebut tidak memahami bahasa Korea. Melihat itu, Wang Dongsu yang sudah kembali berdiri pun berbicara kepada rekannya, menerjemahkan perintah Sung Jinwoo. Dia ingin kau menyembuhkan anak itu, ucapnya. Namun, hunter tersebut malah menjawab bahwa ia harus meminta izin dari Wang Dongsu terlebih dahulu sebelum bertindak. Sung Jinwoo langsung melumpuhkannya. Ia kemudian menoleh ke hunter satu lagi dan memerintahkannya untuk menyembuhkan Jinho. Tapi hunter itu justru gemetar ketakutan. Ia berkata bahwa Wang Dongsu tidak pernah memberitahunya bahwa mereka akan berurusan dengan hunter sekelas Sung Jinwoo. Jinwoo pun menatapnya dengan tajam dan bertanya, "Kau bisa menggunakan skill penyembuh?" Hunter itu menjawab, "Tidak," tapi belum sempat menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya langsung terpental keras oleh kekuatan Sung Jinwoo. Jinho yang masih memiliki sedikit kesadaran mencoba mengingatkan Sung Jinwoo bahwa hunter Wang Dongsu adalah saudara dari hunter Wang Dongsu. Namun, Jinwoo hanya menjawab singkat, "Diamlah." Wang Dongsu yang mendengar itu langsung bertanya, "Apa kau membunuh saudaraku?" Sung Jinwoo menatapnya dan menjawab, "Tanyakan saja langsung padanya." Karena emosi, Wang Dongsu langsung melancarkan pukulan keras ke arah Sung Jinwoo. Tapi dengan mudah, Jinwoo menghindarinya dan memberikan serangan balasan yang sangat kuat, membuat Wang Dongsu terpental jauh hingga menabrak keluar dari bangunan. Tak berhenti sampai di situ, Jinwoo terus melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Wang Dongsu. Amarahnya belum juga reda. Namun tepat pada saat itu, Thomas Andre akhirnya tiba di lokasi. Ia segera meminta Sung Jinwoo untuk menghentikan serangannya. Thomas berkata, "Aku sudah memperingatkannya berkali-kali, tapi dia tetap saja melewati batas." Thomas Andre mencoba meredakan situasi. Ia membujuk hunter Sung Jinwoo, mengatakan bahwa jika ia bersedia melepaskan Wang Dongsu, maka seluruh insiden ini akan dianggap tak pernah terjadi. Namun Sung Jinwoo yang sudah terlanjur marah hanya menatap tajam ke arah Thomas dan menjawab dengan dingin, "Bagaimana kalau aku menolaknya?" Sambil menatap lurus ke arah Thomas, Sung Jinwoo melemparkan tubuh Wang Dongsu begitu saja. Wang Dongsu yang terlempar justru tersenyum dalam hati. Rencananya berjalan sesuai harapan, karena kini Thomas tidak punya pilihan lain selain menghadapi Sung Jinwoo. Seketika, Sung Jinwoo melesat ke arah Thomas Andre. Dengan penuh percaya diri, Thomas berkata, "Mungkin kau tidak tahu siapa aku." Namun Sung Jinwoo menjawab, "Itu tidak penting." Perkataan itu membuat Thomas merasa terancam. Ia tahu Sung Jinwoo mengenalnya, tahu betul siapa dirinya, tapi tetap saja menentangnya tanpa ragu. Adegan pun bergeser menuju masa lalu Thomas Andre. Ia dilahirkan dari keluarga miskin, tidak memiliki apapun kecuali kekuatan fisik dan keganasannya dalam pertempuran. Di jalanan yang keras, Thomas bertahan dan mengalahkan banyak orang, perlahan menunjukkan bakat alaminya sebagai petarung. Dengan setiap kemenangan, ia naik ke tingkat yang lebih tinggi hingga dunia mulai mengenalnya, dan pada akhirnya ia menjadi seorang hunter dengan kekuatan yang melampaui batas manusia. Dengan kekuatan itu, Thomas mulai berdiri di puncak. Ia menjelma seperti raja, menundukkan siapapun yang menghalanginya. Ia juga tak ragu menggunakan cara apapun untuk mempertahankan kekuasaan yang telah ia raih. Thomas Andre langsung melancarkan serangan ke arah Sung Jinwoo. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang area pertempuran. Suaranya begitu besar, mengejutkan para anggota Biro Hunter dan para hunter dari berbagai guild yang baru saja tiba di lokasi. Ledakan itu bukan berasal dari Thomas, melainkan dari pukulan Sung Jinwoo yang menghantam langsung ke tubuh Thomas Andre. Para hunter mulai khawatir. Mereka tidak percaya Thomas Andre adalah salah satu hunter terkuat di dunia. Dia menerima serangan sekuat itu. Thomas hanya mengangkat lengannya perlahan, memberikan isyarat bahwa dirinya baik-baik saja. Perlahan ia bangkit kembali. Aura mengerikan mulai menyelimuti tubuhnya. Ini adalah wujud asli kekuatan Thomas Andre. Sementara itu, di dalam bangunan pabrik, Sung Jinwoo memanggil dua jenderalnya, Igris dan Kaisel. Ia memberikan perintah bawa Jinho ke rumah sakit terdekat. Di sisi lain, para hunter dari Guild Scavenger kini mulai bersiap. Mereka berdiri di hadapan Sung Jinwoo yang kini dikelilingi oleh pasukan bayangan yang tak terhitung jumlahnya.
Pertempuran besar tak terelakkan lagi. Thomas Andre kini terlihat sangat bersemangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa telah menemukan lawan yang sepadan. Seseorang yang benar-benar bisa menentangnya. Baginya, tidak ada cara lain untuk mengembalikan harga diri selain mengalahkan Sung Jinwoo di medan pertempuran. Bahkan, Thomas dengan tegas mengatakan bahwa ia sudah tidak peduli lagi dengan urusan Wang Dongsu. Yang ia inginkan sekarang, yaitu Sung Jinwoo meminta maaf dan mengakui kekalahannya. Sung Jinwoo yang sudah dipenuhi amarah hanya menatapnya dengan dingin dan mengangkat jari tengahnya ke arah Thomas Andre. Sebuah penghinaan terang-terangan. Thomas Andre pun tersinggung berat. Aura mengerikan mulai keluar dari tubuhnya dan ia mengaktifkan kekuatan penuhnya. Amarahnya meledak. Saat itu juga pertempuran dimulai. Pasukan dari Guild Scavenger yang dipimpin oleh Thomas mulai mengangkat perisai mereka, bersiap menghadapi badai. Di sisi lain, pasukan bayangan milik Sung Jinwoo, Shadow Army, melaju dengan cepat, dipenuhi dengan kemarahan yang mereka rasakan dari tuannya. Pertarungan yang sangat dahsyat terjadi. Kekuatan dari kedua pihak saling bertabrakan, menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Thomas Andre mulai menerobos langsung ke arah Sung Jinwoo dengan kekuatan brutalnya. Ia melibas barisan demi barisan. Bahkan Tusk yang sudah menyiapkan pertahanan sihir yang kuat tak mampu menahan gempuran Thomas. Pertahanannya dihancurkan begitu saja. Namun, semakin lama pertarungan berlangsung, Thomas mulai menyadari kenyataan yang pahit. Pasukannya tidak mampu mengimbangi kekuatan luar biasa pasukan bayangan. Satu persatu dari mereka mulai tumbang. Dari kejauhan, Thomas menatap Sung Jinwoo yang hanya berdiri diam. Tanpa menggerakkan satu otot pun, Jinwoo berhasil menghancurkan pasukan Thomas hanya dengan perintah dan kekuatan dari bayangannya. Sebuah kekuatan di luar nalar. Tak bisa menerima itu, Thomas langsung melaju cepat ke arah Sung Jinwoo dengan seluruh kekuatannya. Namun, sebelum bisa menyerangnya, Iron, tank dari pasukan bayangan, muncul dan menghadangnya. Iron berusaha menghentikannya dengan kekuatan penuh, tapi Thomas Andre terlalu kuat. Ia berhasil menaklukkan Iron dalam satu serangan dahsyat. Namun, saat ia kembali mengincar Sung Jinwoo, targetnya sudah menghilang. Dengan cepat, Sung Jinwoo tiba-tiba muncul tepat di samping Thomas dan langsung melancarkan serangan mendadak menggunakan daggernya. Sayangnya serangan tersebut tak berhasil menembus tubuh Thomas. Ia sudah mengaktifkan kemampuan khasnya, sebuah kekuatan pertahanan ekstrim yang membuat tubuhnya seperti baja. Serangan dari dagger Jinwoo pun hanya meninggalkan percikan. Pertarungan sejati baru saja dimulai. Sung Jinwoo terkejut saat menerima satu serangan keras dari Thomas Andre yang membuatnya terpental jauh. Thomas dengan tenang berkata bahwa Jinwoo terlalu meremehkan seorang hunter kelas nasional. Tak lama, Thomas menarik Jinwoo kembali ke arahnya dengan kemampuan psikonesis miliknya sambil berkata, "Rasakan perbedaan kekuatan kita dan sebaiknya kau menyerah." Jinwoo segera membalas dengan menggunakan skill Lural Authority yang membuat Thomas Andre tidak bisa bergerak sama sekali. Thomas terkejut. Alih-alih menghindar, Sung Jinwoo justru melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi dan melancarkan satu pukulan kuat yang membuat Thomas terpental jauh. Thomas yang semula percaya diri mulai meragukan kata-katanya sendiri, menyadari keseriusan lawannya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan bentuk sejatinya. Dalam perjalanan, Adam White memilih membungkam saat ditanya oleh supirnya mengenai kejadian yang sedang berlangsung. Dengan nada serius, Adam menjawab, "Kita akan berada dalam bahaya jika terlalu dekat dengan pertarungan ini." Sementara itu, Thomas Andre telah berubah ke bentuk sejatinya. Sosoknya tampak begitu mengintimidasi, dengan zirah yang kokoh dan api putih menyelimuti rambutnya. Ia melangkah perlahan menuju Sung Jinwoo. Sung Jinwoo teringat kembali pada ucapan Kamis tentang 4 hunter nasional yang mendapatkan kekuatan langsung dari para ruler. Sung Jinwoo mulai menjaga jarak dengan lebih hati-hati. Thomas lalu meletakkan lengannya ke tanah, menciptakan gelombang besar yang menghancurkan area di sekitarnya. Para hunter dari Guild Scavenger mulai menjauh, menyadari bahwa Thomas telah menggunakan skill pamungkasnya, sebuah kemampuan berbentuk lubang hitam yang mampu menyerap apapun ke dalamnya. Sung Jinwoo berhasil menghindari serangan tersebut dengan mengaktifkan Lural Authority dan langsung menjauh dari jangkauan skill berbahaya itu. Thomas kemudian melepaskan kekuatan penuh dari skillnya.
yang menyebabkan kerusakan besar di area sekitarnya. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, "Kali ini aku tidak akan meleset." Dari atas, Sung Jinwoo menatap tajam ke arahnya. Para hunter dari Guild Scavenger mulai mengevakuasi rekan-rekan mereka yang tersisa, menyadari bahwa pertarungan ini sudah jauh di luar kemampuan mereka. Thomas melompat tinggi, mengarah langsung ke arah Sung Jinwoo. Jinwoo dengan lincah menghindar dan melompat ke posisi yang lebih tinggi. Tak lama, ia menarik Thomas Andre. Thomas pun merespon dengan mengubah bentuk lengannya menjadi lebih kuat, lalu berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu, aku akan melawanmu dengan serangan langsung." Keduanya saling melancarkan pukulan. Adu kekuatan antar dua hunter terkuat yang mengguncang udara di sekitar mereka. Namun sayangnya, lengan Thomas Andre yang telah diperkuat tidak mampu menahan serangan Sung Jinwoo. Ia terkejut dan tubuhnya terpental jauh akibat pukulan tersebut. Thomas bangkit dengan amarah yang membara. Thomas bersiap membalas, namun Sung Jinwoo berhasil menghindar dengan lincah dan langsung membalas dengan satu pukulan telak di wajahnya. Pukulan yang cukup kuat untuk menghancurkan bagian dari armor milik Thomas Andre. Para agen dari Biro Hunter Amerika yang menyaksikan pertarungan itu tampak terkejut, terutama melihat gelombang energi luar biasa yang tercipta dari pukulan Sung Jinwoo. Mereka bingung harus berbuat apa, karena yang mereka lihat, Thomas Andre, hunter terkuat di Amerika, sedang dihajar habis-habisan oleh hunter Sung Jinwoo. Thomas yang mulai panik, menyadari bahwa kekuatan fisik Sung Jinwoo bahkan melebihi kekuatan fisik miliknya. Thomas mengamuk dan melancarkan satu serangan, namun serangan tersebut berhasil ditangkis oleh Sung Jinwoo. Dengan tatapan tajam, Sung Jinwoo akhirnya membuka mulutnya dan berkata, "Aku tidak peduli siapa lawanku." Sembari mengucapkannya, ia terus melancarkan pukulan demi pukulan ke arah Thomas Andre, menunjukkan dominasi mutlak dalam pertarungan tersebut. Dengan wajah penuh ketakutan, Adam White memberanikan diri untuk mendekati Sung Jinwoo yang masih terus melancarkan pukulan bertubi-tubi kepada Thomas Andre. Dengan suara gemetar, Adam memohon, "Tolong hentikan ini." Namun, Sung Jinwoo tidak menggubris permohonan itu. Ia terus menyerang hingga bagian demi bagian dari armor sejati Thomas Andre mulai retak dan hancur, terpojok dan kehabisan tenaga. Akhirnya Thomas Andre berteriak, "Cukup, aku menyerah." Mendengar itu, Jinwoo akhirnya menghentikan serangannya. Seluruh orang yang menyaksikan pertarungan itu tampak tidak percaya. Thomas Andre, sang hunter yang dikenal tak terkalahkan, kini telah tumbang, dan momen ini akan menjadi berita yang mengguncang dunia. Beberapa hunter penyembuh terbaik segera berlari ke arah Thomas Andre, berniat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun setelah memeriksa kondisinya, mereka tampak cemas. Luka yang diderita Thomas Andre terlalu parah, bahkan kemampuan mereka mungkin tidak cukup untuk menyelamatkannya. Salah satu dari mereka berkata, "Jika ini terjadi pada hunter biasa, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan." Beruntung dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa di pihak para hunter. Sebagian dari mereka memang mengalami luka, namun semuanya masih tergolong ringan. Adam White yang sempat tertekan akhirnya mencoba menerima kenyataan dari peristiwa yang terjadi. Sayangnya, salah satu hunter yang sebelumnya terlibat dalam penculikan Jinho dilaporkan tidak dapat diselamatkan. Di sisi lain, setelah Thomas Andre menyatakan menyerah, keberadaan Sung Jinwoo tak terlihat lagi. Ia menghilang tanpa jejak dari lokasi pertempuran. Keesokan harinya, terlihat bahwa Sung Jinwoo telah kembali ke Seoul. Ternyata Jinwoo telah bertukar tempat dengan Beru, salah satu shadow andalannya, untuk memerintahkan Beru menyembuhkan luka Jinho sebaik mungkin. Jinwoo tampak berbincang santai dengan salah satu shadownya. Dengan senyum tipis, ia berkata, "Sudah lama kau tidak ke Korea, dan sekarang kita kembali lagi di Seoul." Bayangan itu kemudian menundukkan diri di hadapan Jinwoo, dan dengan suara penuh hormat, ia memohon agar diberikan sebuah nama. Jinwoo menatapnya sejenak, lalu berkata, "Namamu adalah Grid." Ia memberi nama itu karena energi emosionalnya yang kuat yang dirasakannya dari shadow tersebut. Ternyata shadow baru itu adalah Hwang Dong-soo, hunter yang telah dibangkitkan kembali oleh Sung Jinwoo melalui kekuatan necromancernya. Setelah menerima nama itu, Creed langsung berterima kasih dengan tulus kepada Jinwoo dan tanpa ragu menundukkan kepala ke lantai sebagai bentuk penghormatan setelah diperintahkan. Singkat cerita,
Jinwoo kembali ke Amerika. Dalam perjalanannya, puluhan reporter mengejarnya. Setelah berita pertarungan melawan Thomas Andre menjadi pembicaraan dunia, dengan tenang, Jinwoo berkata kepada para jurnalis, "Aku tidak ingin membahas apapun soal Wang Dongsu. Tujuanku kembali ke Amerika hanya satu, untuk memastikan hasil keputusan dari konferensi guild nasional mengenai ayahku." Setibanya di ruang konferensi, seluruh perhatian langsung tertuju padanya. Semua pandangan mengarah kepada satu sosok, yaitu Sung Jinwoo, hunter yang kini tak bisa lagi dianggap remeh oleh siapapun. Dan dia adalah anak dari hunter yang sedang diburu oleh dunia, yang berhasil mengalahkan Thomas Andre. Mungkin untuk soal leveling ini Mimin cukupkan sampai season 3 dulu. Untuk season berikutnya nanti akan Mimin bahas setelah Mimin membahas Sharingan yang ada di anime Naruto. Karena kebanyakan dari para penonton Naruto masih belum mengenal apa itu Sharingan.